Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan bagaimana menganalisis hidrolis bendung. Kemarin kita sudah menghitung unfrag dari rekaman metode, terus kita udah bikin data perencanaannya dan menghitung tinggi elevasi mercu bendung. Untuk yang berikutnya mungkin kita akan lanjut, yaitu menganalisis hidrolis. Di sini kita menentukan panjang mercu bendung dulu. Nah, panjang mercu bendung itu ditentukan, yaitu adalah lebarnya, panjangnya itu 1,2 lebar sungai rata-rata. Berarti 1,2 lebar sungai yang kita punya itu 36. Nah, setelah itu kita menghitung lebar lubang dan pilar pembilas. Di sini kayak gini ya, ini cuma contoh saja. Ini dengan satu pembilas dan pilarnya ada 2 gitu. Nah, pilar pembilas itu yang di sini dari panjang bendungnya yang udah kita hitung. Jadi yang 43,2 itu masih panjang bendung kotor brutonya. Nanti kita akan menghitung panjang mercu bendung efektif. Panjang mercu bendung efektif tuh panjang mercu yang tanpa pilar. Di sini dia bersih, cuman mercunya saja. Di mercu-mercu di sini yang dihitung. Nah, untuk lebar pembilas ya yang ini, lebar bangunan pembilas, kita ada keterangan lebar bangunan pembilas diambil 1/10 dari dikali lebar sungai rata-rata. Berarti dia 1/10 kali lebar sungai rata-rata. Maaf, ini salah. Ini benar nih, 1,2. Ini udah benar. Nah, karena itu yang berikutnya yaitu kita menghitung jumlah pembilas. Ini tergantung teman-teman sih. Jadi satu bendung tuh kita bisa punya 2 pembilas di sini sama di sini. Karena ini tugas besar ya, untuk aturannya kita jumlah pembilasnya memakai satu saja dulu. Kalau untuk rancang bendung dan lain-lain tergantung kebutuhan. Mungkin teman-teman mau pakai 2 pembilas juga bisa di sini, di kiri kanannya, di kiri sama kanan. Kan untuk tugas besar ini kita memakai satu. Dan umumnya bendung sih pembilasnya satu. Yang pernah saya lihat maksudnya gitu. Nah, tinggal teman-teman lebar per buah pembilas. Kan tadi lebar bangunan pembilasnya 3,6. Berarti 3,6 ini dibagi jumlah pembilasnya, lebar per buah, karena jumlah pembilasnya cuma satu, dia lebarnya 3,6. Tapi kalau dia 2, dia akan dibagi 1,8. Itu sini sama sini gitu. Karena kita cuma pakainya satu, jumlah pembilasnya satu, berarti lebar per buah pembilasnya 3,6. Nah, yang berikutnya yaitu adalah kita menghitung panjang mercu bendung efektif pada peraturan standar perencanaan irigasi 2. Rumusnya sebagai berikut. Nah, kita tadi udah mencari BB ya, panjang ini, panjang bruto mercu bendungnya atau panjang bendungnya, bendung kotornya. Nah, kita isikan untuk nilai N itu jumlah pilar pada pembilas. Karena jumlah pilar pada pembilasnya cuma satu ya, di sini aja. Ini cuma contoh gambar ya, saya ambil di gambar lain. Ini kan ada 2 pilarnya. Nah, karena pembilasnya itu cuma satu, pilarnya di sini, jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada gitu. Kita pakainya satu. Terus untuk KP, nilai KP itu koefisien yang diambil dari tabel ini, kontraksi pilar. Nah, kita pemakainya yang pilarnya berujung bulat. Berujung bulat itu maksudnya yang kayak gini nih, teman-teman. Biasanya kan bendung kan ada yang runcing. Nah, ini kan bulat kayak gini. Gimana ya mau gambarnya?
simpelnya. Nah, itu ujungnya tuh bulat. Nah, kayak gini. Di setiap pilarnya itu bulat. Kalau runcing ya kita tinggal, kalau runcing kita bikin runcing aja. Ya runcing maksudnya kayak gitu. Atau pangkalnya persegi, itu juga ada yang persegi. Kalau persegi cuma kayak gini aja untuk pilar dengan persegi dengan titik 0,02. Kalau runcing kayak tadi pas ini di semua, biar jelas ya teman-teman, biar teman-teman mengerti juga. Jadi untuk pilar yang ujung persegi itu kayak gini teman-teman. Terus untuk pilar yang bulat, maaf, ini untuk runcing ya, bulat itu seperti ini teman-teman, yang kayak ini nih persis nih dia. Saya nggak punya gambarnya ya. Terus kalau yang berujung persegi ya kayak gini teman-teman. Nah, karena kita itu memakai yang apa, yang bulat, kita pakai 0,01. Mungkin dihapus saja ya. Sudah. Nah, terus untuk KA yaitu koefisien kontraksi abutmennya. Kita pakainya pangkal bulat. Jadi di bagian sininya ini kelihatan bagian hulunya. Jadi pakai pangkal bulat dengan hulu pada 90 derajat yaitu 0,1. Setelah itu kita menghitung ya rumusnya seperti ini, cuman kan yang nilai tinggi energi kan kita belum ketahui. Nah, nanti masih berbentuk persamaan. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja untuk nilai PP nya di sini, yaitu panjang kotornya bendung, panjang bendungnya. Terus kita masukkan 2 seperduanya, terus kita ini masukkan N 1 dikali KP. KP yaitu koefisien kontraksinya pilar, terus dikalikan koefisien abutmennya. Nah, HE kan belum diketahui ya, belum ada ya, berarti kita tinggal aja HE gitu. Karena belum diketahui, kita tinggal ngitung jumlahan ini, nilai BE kita masukkan, plus ini sama dengan kita hitung yang ini, berarti 2 dikali buka kurung 0,01 ditambah dengan 0,1 tutup kurung. Harusnya dikali dengan HE, tapi HE nya ini dia membentuk persamaan seperti ini, yaitu nilai BE itu sama dengan 43,2 dikurangi 0,22 dikali HE, yaitu tinggi energi. Yang berikutnya yaitu kita menghitung ini tinggi muka air banjir di atas mercu bendung atau tinggi energinya. Rumusnya sebagai berikut. Kita memakai standar perencanaan irigasi KP2. Yang HE ini itu sama dengan H1 ya, sama aja tinggi energi, soalnya di rumus ini juga HE tinggi energi begitu. Nah, lalu kita masukkan itu kita masukkan itu adalah debit bentuk rencana. Setelah itu kita masukkan BE yang tadi ini, udah sesuai kita masukkan CD. Nah, untuk CD itu asumsi ya, untuk mercu bendung
Mojo bendung ini tipe ini tuh kita asumsikan 4,03. Kita masukkan I-nya, CD-nya, BE yaitu sama dengan sebelum menentukan BE kita tentukan HE dulu. HE kita kira-kira untuk tinggi energinya, karena ini asumsi ya, kita nilai trial kita pakai 2 dulu aja sementara. Terus nilai BE nya itu 43 kurangi 0,02 dikali dengan HE yang ini. Nah, sesudah kita ngitung ini hijab itu kita sesuaikan dengan rumus ini, yaitu CD dikali dengan 2/3 dikali dengan SIF dikali dengan BE itu ini dikali dengan HE pangkat 1,5. Nah, setelah sudah kita menghitung ini R itu pasangan batu kali, yaitu sama dengan 0,3 sampai 0,7 dikali HE, berarti kita pilih sekitar antara 0,3 sampai 0,7. Kita namanya pilih 0,5 dikali dengan HE nya 2 meter. Untuk P nya yaitu tinggi mercu bendung dibagi 2 atau tinggi tekanan. Karena ini diketahuinya tinggi mercu bendung, kita pakai tinggi mercu bendungnya dulu tapi dibagi 2. Setelah sudah, kita tinggal menyesuaikan ini ya, perhitungan sesuai rumus HE dibagi dengan R terus P dibagi dengan HE. Nah, untuk nilai C0, C1, dan C2 itu didapat dari grafik. Nah, nantinya kalau menghasilkan koefisien debit, nah grafik yang sesuai ini yang merupakan fungsi H1 per R, lihat gambar 4,5. Nah, untuk grafiknya di sini, ini grafiknya sudah saya uploadkan, perbandingan C0 tadi kan yang bukan fungsi H1R. Lihat H1R nya sama dengan 2, udah saya uploadkan di sini. Di sini nih H1 per R yaitu 2 didapatkan antara nilai 1,3 sampai 1,4, kita perkirakan menjadi 1,34. Lalu kita masukkan. Setelah itu untuk C1 nya merupakan fungsi P per H1, berarti nilai ini dipakai 0,95. Untuk C1 nya grafiknya ini berarti 0,95 di sini, kita di sini aja. Lalu didapat sekitar 0,96, kita baca 0,96 sesuai dengan grafik. Kalau bisa lebih teliti bagus juga. Untuk nilai C2 fungsi P per H1 dan kemiringan muka hulu bendung. Lah, untuk kemiringan muka hulu bendung kita pakainya itu 1/1. 1/1 karena digrafikan ada macam-macam ya. Yang garis ini itu 1/1, yang garis ini 1/0,67, yang ini 1/0,33. Nah, untuk nilai P per H1 nya itu sama dengan 0,95, kita tinggal plotkan di sini 0,95 di sini kira-kira teman-teman. Nah, kita dapatkan sekitar 0,9, berarti ini perkiraan 0,99 di sini 8. Setelah itu kita masukkan nilai C2 nya. Nah, untuk mencari koefisien debit itu perkalian ya teman-teman. Di sini juga ada rumusnya. Ini CD sama dengan C0 kali C1 kali C2, itu didapatkan nilai 1,28383. Nah, untuk CD nya ini kita ubah nilai ini, koefisien debitnya ini. Nah, ini kan ada syarat ya, syaratnya tuh HID itu harus sama dengan HICEK. Nah, ini kan nggak sama, HI nya sama ini, berarti HICEK nya ini kita harus samakan yang ini. Caranya bagaimana? Yaitu memakai yang di tab data atau pakai Goal Sheet.
seperti biasa kita set cellnya, kita pergi cek untuk the value nya kita samakan ini 128,527 untuk buy cell-nya, buy changing cell kita yang HE untuk merubah nilai HE yang ini kan daripada teman-teman memperkirakan lagi. Nah ketemu 1,08 berarti nilai tinggi energinya yaitu 1,08. Nah untuk nilai BE nya udah diketahui, ini udah kita hitung, tinggal masukkan saja. Untuk nilai tinggi tekanan, nah tinggi tekanan sebagai berikut, yaitu sama dengan nilai HE ini dikurangi V. Untuk V2 kuadratnya kita abaikan, berarti HE nya ini udah kita cari, ininya 0 karena diabaikan, berarti untuk nilai HE nya sama dengan 1,08. kita masukkan yang berikutnya, yang berikutnya kita mencari nilai jari-jari mercu bendung. Kalau yang mercu bendung yang kita pakai itu tipe bulat, yang ini ya teman-teman. Nah kita cari R nya ini, karena kita udah menentukan tadi apa HE, tinggi energi itu kita udah menentukan tingginya ini yaitu sebesar 1,08 tingginya ini. Nah setelah itu teman-teman tinggal masukkan saja nilai HE nya, tinggi energinya. Untuk nilai V itu didapat dari ini ya teman-teman, dari debit ini kita bagi dengan BE, yaitu adalah panjang bersih dari bendung tersebut atau mercu. Nah setelah sudah, di sini ada grafik ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal plotkan, itu kan hasilnya 2,99 ya pergerakan untuk nilai H-nya. Nah ini kan H, perkirakan saja di sini. Nah terus teman-teman tinggal plotkan, buka air Yudik karena didapatkan 1,08, perkirakan aja teman-teman di sini. Nah cari garis, ini kan kelihatan ya teman-teman, tinggal itu apa namanya, tinggal perkirakan saja dia itu ada di garis mana, antara ini garis berapa, ketemunya itu daerah mana. Karena ini kecil ya, kita perkirakan saja kemungkinan dia itu menyentuh di R R3,5. Nah maka kita peroleh dari grafik itu 3,5 untuk jari-jarinya ini. Soalnya ini nggak kelihatan ya grafiknya, kita perkirakan aja, kan dia kan agak di pojok sini ya, berarti perkiraan dia itu antara dapat 3,5 atau 4. Nah, kita perkirakan aja 3,5. Setelah itu kita mencari grafik penentuan bahaya kavitasi di hilir. Untuk HE nya, tinggi energinya kita masukkan 1,08 tadi, untuk jari-jarinya 3,5. Nah teman-teman tinggal masukkan di sini 3,5 dan 1,08. Ini kan 1,08, partisipasinya juga. Nah didapatkan tekanan negatif di grafik ini. Nah jadi yang di tekanan positif itu ada di daerah sini teman-teman, nih positif, udah ada keterangannya juga tekanan positif. Nah daerah sini ini juga termasuk. Nah kalau dia di luar garis ini, dia ada di tekanan negatif. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menghitung desain analisis hidrolis bendung. Kita udah mendapatkan jari-jari ini dari perhitungan tadi. Setelah itu juga kita juga mendapatkan dari awal dulu ya, kita mendapatkan panjang bendung, panjang bersih bendung. Kita juga mendapatkan tinggi energi, tingginya air di atas mercu bendung berapa, tinggi muka air bendung. Oh ya ini lupa tulis, saya tulis, teman-teman masukkan gini aja sudah. Mungkin minggu depan kita udah bisa merancang yang berikutnya, yaitu peredam energi kolam olah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.